Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Gosyen Mata. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan pagi hari ini bertema, tidak ada keintiman dengan Tuhan tanpa Roh Kudus. Bacaan firman terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Alkitab dengan sangat jelas dan tegas berkata bahwa dosa telah memisahkan manusia dengan Allah di surga. Bahkan Allah pun menyembunyikan dirinya dari manusia, sehingga manusia tidak mungkin dapat menghampirinya. Yesaya pasal 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Tetapi bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa yang telah memberikan putranya Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosanya, serta memulihkan hubungan yang terpisah itu, bahkan membuka jalan yang baru bagi manusia untuk dapat dan bisa menghampiri Allah lagi, karena Allah pun tidak lagi menyembunyikan dirinya. Ibrani pasal 10 ayat 20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tahukah kita mengapa Yesus tidak hanya datang dan mati di kayu salib untuk manusia, tetapi Ia harus naik ke surga supaya Roh Kudus pun diutusnya kepada kita. Karena hanya melalui Roh Kuduslah manusia yang sudah ditebusnya, yaitu anak-anak Allah atau gerejanya, dapat membangun hubungan dalam keintiman dengan Allah yang adalah Roh. Karena itu Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Saudara-saudaraku terkasih di dalam Yesus, Alkitab pun berkata bahwa tubuh tanpa roh adalah mati. Maka demikianlah hubungan kita dengan Tuhan pun akan menjadi hubungan yang kering bahkan mati, apabila kita tidak mengizinkan Roh Kudusnya hadir dan bekerja di dalam hidup kita. Karenanya, bukalah hati kita dan izinkanlah Roh Kudus memenuhi hidup kita, sehingga kita bisa berbahasa lidah atau berbahasa roh yang akan memungkinkan kita dapat berdoa dan menyembah secara pribadi dan rahasia dengan Allah. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.